Ayo kita coba bahas masalah-masalah kontekstual pada subbab pertama. Untuk masalah kontekstual pertama, kalian bisa lihat soalnya di e-book aljabar kalian atau kalian bisa pause sebentar video ini. Pada soal ini, kita diminta mencari tahu berapa roti yang bisa dibeli oleh Wendy. Kita bisa mencari tahunya dengan menggunakan kedua tabel yang ada di bawah ini. Kalian bisa perhatikan pada tabel pertama ataupun pada tabel kedua. Untuk harga satu rotinya adalah Rp4.000. Untuk harga 2 roti adalah Rp8.000. Di sini kita bisa tahu bahwa semakin banyak kita membeli roti, maka uang yang kita keluarkan semakin banyak, yaitu sebesar Rp4.000. Berarti jika kita ingin membeli 3 roti, maka kita harus mengeluarkan uang sebanyak Rp12.000. Dan untuk membeli 4 roti, maka uang yang dikeluarkan menjadi Rp16.000. Dan untuk membeli 5 roti, maka uang yang dikeluarkan adalah sebesar Rp20.000. Di sini kita juga tahu bahwa Wendy membawa uang sebesar Rp20.000. Maka, banyak roti yang bisa dibeli oleh Wendy adalah 5 roti, seharga Rp20.000. Untuk masalah kontekstual kedua, bisa kalian lihat kembali e-book aljabarnya atau kalian bisa pause sebentar video ini. Soal ini, kita diminta mencari tahu berapa apel yang dibutuhkan untuk menyeimbangkan timbangan ketiga. Kita bisa mencarinya dengan bantuan tabel di bawah ini. Pada tabel di bawah, kita harus mencari tahu satu semangka sama dengan berapa apel. Kita bisa lihat pada timbangan yang pertama. Pada timbangan pertama, 2 semangka sama beratnya dengan 12 apel. Di sini kita bisa tahu bahwa satu semangkanya berarti sama beratnya dengan 6 apel. Sekarang kita sudah tahu, kita bisa langsung tulis pada tabel 1 semangka sama beratnya dengan 6 apel. Karena kita sudah tahu 1 semangka sama beratnya dengan 6 apel, kita bisa mencari tahu 1 kelapa sama beratnya dengan berapa apel. Kita bisa melihat pada timbangan yang kedua. Pada timbangan kedua, 1 semangka sama beratnya dengan 2 apel dan 2 kelapa. Di sini kita mempunyai 2 persamaan semangka. Untuk yang pertama, 1 semangka sama beratnya dengan 6 apel, dan 1 semangka sama beratnya dengan 2 apel dan 2 kelapa. Kita bisa ubah persamaannya menjadi 2 apel dan 2 kelapa sama beratnya dengan 6 apel. Karena masing-masing bagian kanan dan kiri mempunyai 2 apel, kita bisa menghilangkan masing-masing 2 apel. Kita bisa lihat 2 kelapa sama beratnya dengan 4 apel. Kita bisa mencari tahu 1 kelapa berarti sama beratnya dengan 2 apel. Karena kita sudah tahu, kita bisa menulisnya pada tabel 1 kelapa sama beratnya dengan 2 apel. Berarti, apel yang diperlukan untuk menyeimbangkan timbangan yang ketiga adalah 2 apel. Untuk masalah kontekstual ketiga, bisa kalian lihat kembali buku aljabarnya atau kalian bisa pause sebentar video ini. Pada soal ini, kita diminta mencari tahu kelompok hewan mana yang akan memenangkan adu kekuatan. Pada kelompok kiri terdapat 1 sapi dan 2 domba, dan pada kelompok kanan terdapat 3 kuda. Coba kita perhatikan kembali masalah kontekstualnya untuk mencari tahu jawabannya. Ternyata, seekor sapi sama kuatnya dengan seekor kuda dan 2 domba. Sehingga, sapi pada kelompok kiri dapat kita ubah menjadi 1 kuda dan 2 domba. Sehingga hewan-hewan pada kelompok kiri sama saja kuatnya dengan 1 kuda dan 4 domba. Sampai sini kita masih belum bisa mencari tahu kelompok manakah yang memenangkan adu kekuatan. Coba kita perhatikan kembali soal pada masalah kontekstual. Ternyata 4 domba sama kuatnya dengan 3 kuda. Sehingga 4 domba bisa kita ubah dengan 3 kuda. Sehingga kelompok hewan pada bagian kiri juga sama saja kuatnya dengan 4 kuda. Dari sini kita bisa mencari tahu kelompok manakah yang akan memenangkan adu kekuatan. Ternyata hewan-hewan pada kelompok kiri sama saja kuatnya dengan 4 kuda. 4 kuda lebih banyak daripada 3 kuda. Sehingga kita bisa tahu bahwa yang akan memenangkan adu kekuatan adalah kelompok hewan yang di sebelah kiri. Untuk
masalah kontekstual keempat, bisa kalian lihat kembali buku aljabar kalian atau kalian bisa pause sebentar video ini. Pada soal ini, kita diminta untuk mencari persamaan total belanja Bu Siti dengan Bu Susi. Coba kita perhatikan kembali masalah kontekstualnya. Harga satu botol susu dimisalkan dengan S, dan harga satu karton telur dimisalkan dengan T. Sekarang, coba kita lihat belanjaan Bu Siti terlebih dahulu. Bu Siti menghabiskan 70.000 untuk membeli satu botol susu dan 2 karton telur. Tadi kita sudah ketahui harga satu botol susu adalah S dan harga satu karton telur adalah T. Sehingga kita bisa membuat persamaan belanjaan Bu Siti menjadi S tambah T sama dengan 70.000. Harga karton telur ini, 2 karton telur ini bisa kita jumlahkan. Sehingga persamaannya bisa kita ubah menjadi S ditambah 2T sama dengan 70.000. Sekarang coba kita lihat belanjaan Bu Susi. Bu Susi menghabiskan 110.000 untuk membeli 3 botol susu dan 1 karton telur. Tadi harga satu botol susunya adalah S dan harga 1 karton telurnya adalah T, sehingga kita bisa buat persamaannya menjadi S tambah T sama dengan 110.000. Sekarang kita bisa jumlahkan harga botol susu ini sehingga menjadi persamaannya 3S ditambah T sama dengan 110.000. Pada soal ditanyakan persamaan total belanja Bu Siti dan Bu Susi. Tadi Bu Siti persamaan belanjaannya menjadi S tambah 2T sama dengan 70.000 dan Bu Susi 3S tambah T sama dengan 110.000. Sekarang untuk mencari persamaan total belanjanya tinggal kita jumlahkan saja persamaan Bu Siti dengan Bu Susi. Bu Siti dengan S tambah 2T dan Bu Susi dengan 3S tambah T. Nah, untuk masing-masing harga satu botol susu bisa kita jumlahkan S tambah 3S, lalu dengan masing-masing harga satu karton telurnya bisa kita jumlahkan 2T ditambah T. Sehingga persamaannya untuk persamaan total belanja Bu Siti dan Bu Susi menjadi 4S tambah 3T sama dengan 180.000. Untuk masalah kontekstual kelima, bisa kalian lihat pada buku aljabar kalian atau kalian bisa pause video ini. Pada soal ini, kita diminta untuk menjawab 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah bentuk persamaan apa yang bisa kita buat pada informasi yang didapat di struk belanja. Dan untuk pertanyaan kedua, kita disuruh menjelaskan maksud dari persamaan yang telah kita buat. Coba kita cek kembali soal masalah kontekstualnya. Wendy kembali pergi ke supermarket dan berencana untuk membeli snack dan minuman. Wendy akhirnya membeli 3 snack kentang dan 2 minuman cola dengan harga 27.000. Berikut merupakan struk belanja Wendy yang telah robek. Dari struk belanja Wendy ini, kita bisa mendapatkan beberapa informasi. Kita misalkan, harga 1 snack kentang dengan K dan harga 1 cola dengan C. Lalu kita coba lihat kembali struknya. Wendy membeli 3 snack kentang, sehingga kita bisa membuat persamaan harga 3 snack kentang adalah 3K. Lalu Wendy membeli 2 cola, sehingga kita bisa membuat persamaan harga 2 cola adalah 2C. Jangan lupa, harga yang harus dibayar Wendy untuk membeli 3 snack kentang dan 2 cola adalah 27.000. Dari informasi-informasi ini, kita bisa membuat sebuah bentuk persamaan. Kita bisa membuat bentuk persamaannya berarti menjadi 3K ditambah 2C sama dengan 27.000. Dengan penjelasannya adalah 3K yaitu harga 3 snack kentang, 2C yaitu harga 2 cola, dan sama dengan 27.000 yaitu harga yang harus dibayar Wendy untuk 3 snack kentang dan 2 cola. Kita dapat menggunakan alfabet apa saja untuk membentuk sebuah persamaan. Misalkan kalian ingin menggunakan harga 1 snack kentang dengan alfabet X dan harga 1 cola dengan Y, sehingga kalian bisa membuat suatu bentuk persamaan 3X ditambah 2Y sama dengan 27.000. Jadi untuk membuat persamaan, kalian bisa bebas memisalkan harga-harga atau persamaan-persamaan tersebut sesuai dengan alfabet yang kalian inginkan. Tetapi jika memang di soalnya sudah tertulis menggunakan alfabet tertentu, gunakanlah yang ada di soal.
Akhirnya, kita telah selesai mempelajari soal-soal masalah-masalah kontekstual pada subbab pertama. Jika kalian ingin memahami materi bentuk aljabar lebih lanjut, jangan lupa untuk download buku aljabarnya biar kalian bisa melihat soal-soal lainnya dan materi-materinya. Dan jangan lupa untuk menonton video-video lainnya seperti pembahasan materi bentuk aljabar dan juga pembahasan masalah kontekstual yang lainnya. Sampai berjumpa lagi!